Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan bahasan kita kepada episode yang ketiga, menjadi guru profesional dengan pendekatan cara ampuh ya. Bagaimana guru profesional dapat mengatasi masalah kekerasan dan perundungan ya, tentunya menggunakan cara ampuh. Jadi saya ulangi sedikit bahwa guru asertif ya, guru asertif itu adalah I am okay, you are okay ya. Guru-guru dengan tipe menunjukkan ekspresi ketulusan ya, I am okay, menghargai orang lain, you are okay ya, menatap lawan bicara, tubuh tegap ya, tekanan suara tepat dan disiplin tanpa kekerasan ya. Jadi guru-guru asertif itu guru yang mampu mengungkapkan perasaan ya, mampu mengungkapkan keyakinan dan pemikiran, dan mampu untuk mempertahankan hak pribadi. Bagi Bapak Ibu yang kebetulan langsung kepada bahasan ini, sebaiknya Bapak Ibu kembali kepada episode kedua untuk mengetahui lebih jauh tentang seperti apa sih guru asertif itu ya. Kalau yang ini materi ini adalah lanjutan daripada materi yang kedua, jadi ini masuk ke materi yang ketiga ya. Nah, hari ini kita akan membahas dua materi tentang M, menghargai, dan P, pandai membina hubungan baik. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, bagi Bapak Ibu yang belum subscribe ya, silakan subscribe dan tekan tanda lonceng. Terima kasih. Nah, cara yang kedua adalah M ya. M menghargai murid Anda. Bapak Ibu, ini ada kisah guru di Kampung Jawara. Ini kisah yang saya alami sendiri Bapak Ibu ya. Kisah yang saya alami sendiri, saya tulis, tapi sudah agak lama ini ceritanya, dan alhamdulillah memenangkan lomba karya tulis guru ya, best practice ya, oleh penyelenggara alumni Elektro ITB tahun 99 ya Bapak Ibu ya. Nah, ceritanya begini. Saya mengajar di Jakarta pada waktu itu, tepatnya di daerah Rawabelong ya. Rawabelong itu banyak orang-orang dihuni oleh orang-orang yang berasal dari daerah daerah asli orang Betawi di sana, dan banyak juga orang-orang yang para jagoan Jawara di sana ya. Jadi rata-rata kampungnya si Pitung ya, mungkin ada di sekitar Rawabelong ya. Nah, karena sering terjadi suatu kekerasan di sana, orang tua ngeri kekerasan ya, guru diancam, karena kalau misalkan ada masalah itu orang tua berseliweran di sekolah bawa bawa golok, kemudian celana apa istilahnya itu ya, komprang atau apa istilahnya itu ya, yang celana seperti silat itu ya, seperti itu ya. Nah, bahkan dulu ada anak yang tidak naik kelas, ya, anak yang tidak naik kelas, orang tuanya nggak terima, guru dikejar-kejar pakai golok, ya. Pada akhirnya ketua yayasan pada waktu itu, karena saya di sekolah swasta, guru-guru semuanya dilatih silat, diundang guru dari Cimandi, ya, kita dilatih silat semuanya gitu. Lalu saya berpikir begini Pak Ibu, tidak mungkin sesuatu kekerasan diatasi dengan kekerasan. Prinsip saya waktu itu seperti itu, ya. Api nggak mungkin dilawan dengan api. Api harus dilawan dengan air ya. Nah, ceritanya begini. Waktu itu saya mengajar ya, mengajar di kelas 2 IPS 5 kalau nggak salah, nggak salah ingat saya, 2 IPS 5. Jadi bayangin Bapak Ibu, itu ada dari 10 paralel. Ada kelas IPA 1 sampai IPA 5 ya, IPS 1 sampai IPS 5 ya. Anak yang terbaik ada di IPA 1 ya, IPA 2 kurang sedikit sampai IPA 5, dan itu masih dianggap yang baik. Anak IPS juga begitu, mulai dari IPS 1
yang agak sedikit bengal sampai IPS 5 yang paling bengal. Seperti itu ya. Nah, ini ceritanya cerita sungguh cerita sebenarnya gitu kan. Nah, satu saat saya pas masuk kelas, saya mengucapkan salam, tidak ada anak yang menjawab salam saya di situ. Mereka asyik dengan dengan ada yang main gitar, ada yang mojok, ada yang cerita di ini, pokoknya muncul. Jadi salam saya itu tidak dijawab. Ya, saya pikir, wah, saya dikerjain ini, guru baru, ya, kemudian masih muda, usia saya masih sekitar 24, 25, ya, belum IKIP aja masih belum tamat waktu itu ya. Ya, saya bagaimana saya bisa ngatasin ini? Lalu saya bilang begini kepada anak yang main gitar, dia main gitar nih, ayo kita nyanyi sama-sama gitu kan. Apa lagunya gitu, nyanyilah. Nah, pertama-tama anak lihat, gila nih guru gitu kan, kalau ada nyanyi sama-sama. Itu saya ingat lagunya apa, lagu zaman tahun 85an tuh, seingat saya ada lagu yang paling populer itu lagu Susana ya. Susana ya, I'm crazy loving you, jadi rame itu mereka nyanyi gitu ya. Nah, lagu pertama belum semuanya yang nyanyi gitu ya. Lagu kedua cari lagu apa, semuanya nyanyi rame gitu kan, ada yang mukul-mukul meja, ada yang apa segala, ada yang gayanya kayak artis dan lain-lain seperti itu ya. Nah, kemudian sampai kelas sebelah masih terganggu, ada gurunya gitu kan. Terus saya bilang, Pak, mohon maaf saya izin dulu misalnya gitu kan. Saya izin dulu, ada gurunya lah, saya kira nggak ada gurunya kata seperti itu ya. Akhirnya saya lanjutkan. Nah, lagu ketiga baru saya bisa kuasai anak ya. Terus saya bilang sama dia, ini ada yang keren ini, saya bilang gitu kan. Ada yang keren ini, ada yang minta main gitar, yang nyanyinya bagus, ininya bagus, ini kelas luar biasa kelompok. Saya puji seperti itu ya. Lalu ketika lagu ketiga selesai, saya bilang sama mereka, wah, saya berbahagia sekali ada di kelas yang luar biasa seperti ini. Anaknya kompak, ya kan, punya kemampuan punya bakat masing-masing, ya, punya kehebatan masing-masing. Nah, suatu saat kita camping atau kita jalan-jalan, kita nyanyi sama-sama. Setuju Pak, rame-rame itu kan. Saya coba menarik hati mereka ini. Lalu ada satu murid, katakanlah namanya Doni, ya kan. Doni ini anaknya diam, dingin, ya. Nah, kemudian dia itu ternyata setelah saya cari informasi, dia itu menjadi preman di dekat sekitar pasar Rawabelong itu. Lalu karena saya tahu sebelumnya, saya udah cari informasi bahwa ada di kelas itu namanya Doni gitu kan, anaknya agak keras tapi dingin gitu ya. Lalu saya perhatikan ya anak tersebut. Nah, sebelum itu saya absen dulu satu-satu namanya saya panggil, saya puji namanya, ya kan. Katakanlah namanya Nur Hayati, wah, Nur itu cahaya, Hayati itu kehidupan, cahaya kehidupan, itu kan. Kemudian lainnya semua satu-satu saya puji semua namanya. Orangnya juga kelihatannya hebat, orangnya baik. Nah, semua yang main gitar juga luar biasa, suaranya gitarnya pemainnya bagus, yang nyanyi tadi suaranya juga ini gitu kan. Semuanya saya puji. Ada satu anak, Bapak Ibu, waduh, saya yang susah sekali mencari apa anak ini yang kelebihannya gitu. Anaknya sudah bajunya nggak dikancing, ya, rambutnya keriting, hitam, pakai model kayak penyanyi rap gitu ya, dan lain seperti itu. Saya bingung apa yang sedangnya teriak-teriak gitu. Terus saya puji begini, wah, yang paling belakang ini gitu kan, saya lihat orang yang paling aktif teriak-teriak gitu kan. Ini kalau kita ada acara sepak bola, ini supporter yang luar biasa ini, wah gitu kan. Jadi saya puji dia karena sering teriak-teriak gitu. Udah selesai itu mereka udah selesai. Kemudian si Doni pas pulang, Don, nanti sebelum pulang saya pengen ketemu kamu, saya mau minta bantuan. Oh iya Pak, ada apa Pak ini? Teman-teman sudah pada pulang semua, kelas sudah pada pulang. Doni, saya bilang, Don, saya mohon maaf, saya minta bantuan sama kamu. Kenapa Pak? Ada anak kelas, gitu kan? Ada kelas lain gitu kan, ngancem Bapak gitu kan. Siapa Pak berani ngancem Bapak gitu kan? Saya tahu dia jawara gitu kan.
saya tarik, padahal sebenarnya saya hanya ngarang aja, saya hanya ngarang cerita aja seperti itu. Lalu apa namanya, oke, nanti kalau memang sesuatu mau nggak kamu bantu bapak? Oh siap pak, kasih tahu aja gitu kan. Nah, besoknya si Doni ini ternyata masuk ke kelas-kelas, ya ada gurunya, pak izin dulu pak, itu dia bilang gini, teman-teman kalian boleh macam-macam ya sama orang lain ya, tapi kok sama Pak Joko lu macam-macam, gua hajar lu semuanya gitu. Jadi dia masuk kelas-kelas lain, dia ancam anak-anak yang dalam kelas supaya nggak ganggu saya gitu. Saya merasa aman lah gitu. Nah pulang dari apa namanya, pulang dari sekolah, saya ajak dia makan bakso lah gitu kan, makan bakso. Ketika saya ketika saya mau bayar, tukang baksonya ketakutan nerima uang saya gitu kan. Kenapa? Karena biasa Jawara ini nggak pernah bayar gitu, cantengnya premannya di situ. Tapi saya bisikin, ini saya yang bayar sebenarnya. Nah, Bapak Ibu, ternyata saya ketahui bahwa Doni ini sebenarnya orang yang bertanggung jawab, ya anaknya pintar, tapi dia dikecewakan, ya bapaknya katanya saya sampai nggak pernah kenal ibu saya pak katanya. Karena saya pergi berapa bulan, bapak itu jual tanah kawin lagi, sehingga saya nggak betah di rumah, saya pergi aja, saya tinggal di pasar ya, supaya saya ini kan. Jadi cerita seperti itu saya ceritakan dalam kisah guru di Kampung Jawara, kisah saya, dan alhamdulillah buku itu cerita itu bisa menjadi inspirasi kepada semua orang. Apa yang sebenarnya Bapak Ibu yang saya ingin tangkap, yang saya ingin pesankan dalam cerita ini? Sejelek-jeleknya anak, sebengal-bengalnya anak, kalau kita puji, ya, kita tunjukkan kemampuan dia, kita tunjukkan kehebatan dia, yakin dia akan senang sama kita. Itu dulu yang saya prinsip. Karena apa? Kita masuk dulu kepada cara dia, setelah itu baru kita arahkan ke cara kita. Ya. Nah, menghargai murid itu penting Bapak Ibu ya. Jadi untuk menunjukkan penghargaan atas upaya mereka. Jadi pujian itu untuk menunjukkan penghargaan atas upaya mereka. Jadi sekecil apapun upaya yang dia lakukan, kita harus puji. Nah, dan puji tepat kepada memang keahliannya, itu luar biasa pengaruhnya ya. Jadi untuk memastikan bahwa upaya yang baik itu terus berulang ya, untuk membangun hubungan yang lebih dekat dan komunikatif, lebih positif ya, dan untuk memberikan contoh pada yang lain agar mengikuti perilaku baik tersebut. Kemudian untuk mengatasi kelas bermasalah, Bapak Ibu, yang pertama dapat dulu informasi tentang situasi kelas ya sebelum mengajar. Menggunakan prinsip memahami dulu baru dipahami. Jadi jangan dulu Bapak Ibu berharap ingin dihormati, ingin dipahami anak-anak. Tapi pahami dulu anak-anak kita. Ya seperti tadi saya masuk ke dalam situasi yang kayak begitu ya, saya pahami dulu mereka, saya ikut dulu ke mereka, setelah itu saya bawa ke arah kemauan saya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah menawarkan kerjasama untuk saling memahami. Ya, melakukan pujian, yakini setiap anak memiliki kelebihan, itu aja penting. Setiap anak pasti memiliki kelebihan dan kita harus segera cari ya, dari namanya, dari cara menatap dia, cara dia bersikap, itu kita bisa puji ya. Kemudian memberi kepercayaan dan pengakuan, menjalin hubungan baik dan memelihara hubungan baik. Saya kira itu Bapak Ibu ya, yang pertama tadi menghargai tadi ya. Yang kedua adalah pandai membina hubungan baik ya. Pandai membina hubungan baik di sini ya, kita lihat dengan bahasa-bahasa motivasi ya. Ada bahasa-bahasa reaktif, ada bahasa-bahasa proaktif di sini ya. Bahasa reaktif misalnya ya, contohnya, tidak ada yang dapat saya lakukan ya, harus diubah dengan mari kita lihat alternatif yang kita miliki. Jadi tidak selesai suatu masalah dengan saya nggak bisa, saya nyerah, nggak bisa. Tapi cari alternatif, pasti ada sesuatu jalan keluar. Memang sudah begitulah saya ya. Itu biasanya egonya menunjukkannya. Bahasa proaktifnya apa? Saya dapat memilih pendekatan yang berbeda ya. Ia membuatku marah, saya mengendalikan perasaan saya sendiri. Mereka tidak akan mengizinkan itu. Nah, jadi sudah negatif thinking dulu ya. Saya dapat memberikan presentasi yang efektif. Jadi sampaikan bahwa saya punya alasan, argumen, saya bisa presentasi yang baik supaya meyakinkan orang lain. Saya terpaksa melakukan itu. Saya akan memilih respon yang sesuai. Nah, ya. Jadi tidak ada kata terpaksa bagi orang yang proaktif ya. Saya tidak bisa, saya memilih. Saya lebih suka. Ya, kalau harus ada keterpaksaan, saya lebih suka pilihan saya ya. Seandainya
proaktifnya adalah saya akan. Kemudian Bapak Ibu perlunya mengefektifkan bahasa tubuh, ya. Jadi perlu diperhatikan seperti ini saya ambil dari gambar yang menurut saya bisa mewakili, ya, bahwa guru tersebut membungkukkan badannya, ya, sejajar dengan anak, sehingga anak tidak merasa sungkan, ya, dan merasa dekat. Itu aja. Jadi posisi fisik yang selevel dengan murid menunjukkan guru terbuka untuk membantu atau berkomunikasi, ya. Jadi kalau kita bicara sama anak, memang sebaiknya kita tunduk atau kita jongkok selevel dengan tatapan matanya, ya. Itu bagus untuk menunjukkan bahwa kita terbuka untuk membantu mereka, ya. Kemudian bahasa tubuh itu menunjukkan, ya, mungkin nanti Bapak Ibu bisa lebih jauh bisa mendapatkan informasi, ya. Tangan di belakang itu artinya apa? Menyembunyikan sesuatu, ya. Tangan bersilang di depan, defensif, ya. Tangan di dagu berpikir, menganalisis dan lain-lainnya. Tangan di samping tubuh siap menerima informasi, memainkan ballpoint tadi, ya, membuat coretan yang tidak berarti, tidak konsentrasi, mengetuk-ngetuk jari, tidak sabar, ya. Mengangguk-angguk, setuju, ya. Kaki selonjor, sepatu setengah dilepas, ya, malas, tidak siap mengerjakan sesuatu yang serius. Telapak kaki sepenuhnya menghadap tanah, nah ini arti siap melakukan sesuatu, ya. Mata terus-terusan, ya, mata terus-terus lebih banyak tidak menuju ke lawan bicara, artinya ini tidak memperhatikan penuh, tidak fokus, ya. Mata lebih banyak berpusat pada lawan bicara, nah ini memperhatikan penuh, seperti itu. Jadi dari bahasa tubuh ini kita bisa memahami orang, memahami anak, ya. Tidak perlu dia bicara pun kita sudah bisa mengetahui kondisinya, ya, seperti itu. Kemudian ada komunikasi, ada hukum komunikasi, ya, REACH, ya. Yang pertama adalah respect. Tidak ada satu orang di dunia ini yang suka, yang tidak suka dihargai, ya. Semua orang suka dihargai, siapapun dia, ya. Yang kedua adalah empati. Kita bisa kita bisa mengerti perasaan orang lain, ya. Audible, didengar atau dimengerti. Jadi kalau Bapak Ibu mengajar pun harus suaranya juga cukup bisa didengar dan bisa didapat, sehingga tidak terjadi suatu kesalahan komunikasi, ya. Katakanlah yang paling belakang perlu dicek, dengar suara saya yang di belakang, oh jelas Pak. Nah, jadi itu salah satu cara untuk ngecek bahwa komunikasi kita bisa jelas apa tidak. Yang berikutnya adalah clarity, jelas, tidak pakai bahasa ambigu, ya. Bahasa yang bisa diartikan yang berbeda, ya. Kemudian humble, sabar, ya, ini adalah bagian hukum komunikasi yang insya Allah kalau Bapak Ibu menerapkan hukum ini, ya, Bapak Ibu bisa diterima dimanapun juga, ya, dimanapun berada, disukai orang, ya, disukai murid, disukai kolega, disukai orang-orang yang ada di sekitar Bapak Ibu semua, ya. Kemudian yang berikutnya adalah menggunakan humor tentunya, ya, tidak kaku, jadi tidak selalu terus-menerusan serius, gitu, ya. Jadi menurut survei bahwa 75% anak-anak murid itu suka kalau gurunya humor, ya. Kemudian ada 23,3% yang biasa-biasa aja, yang 1,1% boring, ya, mungkin dia lagi stres aja kali, ya. Nah, penggunaan humor ini jangan juga terlalu banyak, ya, itu juga nggak baik. Cukup porsinya, tapi tetap harus diselipkan sesuatu yang membuat refresh, ya, membuat kita sendiri akan merasa fresh, murid-murid juga akan seperti itu. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan lanjutkan materi ini di episode yang keempat, ya Bapak Ibu, ya, menjadi guru profesional dengan pendekatan cara ampuh. Sampai jumpa di episode yang keempat. Bagi Bapak Ibu yang masih belum subscribe, silakan subscribe dengan menekan tanda subscribe dan tanda lonceng, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.